Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi, di kesempatan saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang ringkasan saya ataupun resume saya mengenai video webinar sebagai tugas mata kuliah Biologi Laut. Jadi resume atau ringkasan video webinar saya itu yang berjudul tentang dinamika Arlindo dan upwelling di perairan Indonesia. Jadi salah satu pembawa materi di video webinar tersebut menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan upwelling dan bagaimana sih upwelling itu bisa terjadi dan apa sih pentingnya upwelling itu. Nah, di sini pertama sekali saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan upwelling. Upwelling itu adalah penaikan massa air dari kolom air yang lebih menuju ke permukaan. Jadi, bagaimana upwelling itu bisa terjadi? Jadi, upwelling itu dia berasal dari perannya angin. Jadi, jika angin bertiup di atas perairan, maka air di bawahnya itu akan bergerak, tetapi gerakannya itu dia tidak mengikuti arahnya angin. Bagaimana sih upwelling ini akan terjadi? Jadi upwelling itu akan terjadi jikalau ada angin dan ada batas permukaan. Contohnya itu seperti pantai. Nah, di pantai kan adanya angin dan ada juga permukaan. Nah, di daerah tersebutlah yang bisa terjadi upwelling. Selanjutnya itu apa sih pentingnya upwelling tersebut? Nah, upwelling itu sangat penting karena upwelling itu dia merupakan suatu penyemburan laut. Nah, selanjutnya itu di mana saja sih daerah yang bisa terjadinya upwelling? Banyak sekali yang bisa terjadi upwelling. Contohnya itu ada seperti Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat itu bisa terjadinya upwelling dan di Laut Maluku juga bisa terjadi upwelling. Di selatan Sulawesi juga bisa terjadinya upwelling. Di Laut Banda juga bisa terjadinya upwelling. Dan ada daerah tempat-tempat lain sebagainya yang bisa terjadi di upwelling. Jadi upwelling ini juga ada jadi upwelling itu ada hubungan. Jadi ada juga salah satu peneliti itu menyatakan seperti ini. Ada upwelling itu ada hubungannya klorofil dan angin. Jadi di belahan bumi utara itu menyatakan seperti ini. Jikalau angin semakin kencang, maka klorofil semakin tinggi dan SST itu akan semakin turun. Jika klorofilnya itu semakin tinggi, maka air laut itu akan berwarna dia. Dan begitu juga sebaliknya. Jika angin semakin lemah, maka klorofil itu semakin menurun dan SST-nya itu semakin meningkat. Ada juga salah satu pembawa materi di video webinar ini ada juga menjelaskan mengenai tentang Arlindo. Jadi apa sih Arlindo itu? Arlindo itu adalah arus lintas Indonesia. Di sini mereka menjelaskan cara menghitung Arlindo. Jadi cara menghitung Arlindo itu Arlindo ini dia memegang peran dalam distribusi laut. Jadi Arlindo ini dia berperan dalam distribusi laut dan juga dia bisa menjaga keseimbangan Arlindo ini. Jadi supaya kan di negara kita itu ada juga kalau panas sekali gitu, dan ada juga kalau dingin. Jadi kalau ada Arlindo ini dia bisa menjaga keseimbangannya. Misalkan dia bisa biar tidak terlalu panas, dia bisa menyeimbangkan bisa tidak terlalu panas. Dan jikalau dingin, Arlindo ini juga bisa menyeimbangkan tidak bisa terlalu dingin gitu. Sekian penjelasan saya tentang resume saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.